Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Dangkaba Ala. Ya kawan-kawan, sudah lama saya tidak upload video ke YouTube lagi kan, karena kan banyak kesibukan. Oke, untuk sekarang ini saya akan membuat sangkar pikat lagi kan, sangkar pikat puyo yang baru. Dan ada request dari teman kita cara membuat sangkar pikat versi saya dari awal sampai akhir kawan. Mungkin videonya akan saya buat sampai 2 atau 3 video. Yang ini kita bahas dulu bahan-bahannya kawan. Dan kemarin sudah saya buat papan tipis seperti ini. Dikarenakan alatnya cuman gergaji dan pisau dan amplas, agak lama membuatnya kan. Oke, kira-kira seperti ini. Ada yang ini. Oke, kita bahas dulu. Ini ada tiangnya juga kan. Kita bahas dulu dari tiang kan. Oke, tiangnya seperti ini. Ada 4 tiang. Oke, ini yang sudah jadi kan. Ini untuk tiang belakangnya. Oke, tinggi tiang ini sekitar 25 cm kan. Oke, untuk bawahnya tiang ini penyangganya yang bawah. Untuk tiang sangkarnya kan, ini 2 cm kan. Nanti kita ini untuk yang belakang seperti ini, nanti seperti ini ya. Awalnya seperti ini kawan. Ini dan ini ya. Ini nanti berlawan dengan ini. Kita samakan saja yang ini. Dan ini untuk yang depannya. Ini cuman seperti ini kan. Ini untuk bagian bawah sekali. Dan ini untuk tiangnya. Oke. Nanti kita samakan yang ini sama dengan yang ini, tapi berlawanan kawan. Seperti ini. Ini panjangnya sekitar berapa tadi? Sekitar 13 cm kawan. Ya. Sekitar 13 cm. Kita perlu lupa tadi. Yang depan 13,5 cm kan, yang belakang juga 13,5 cm, dan tingginya ini saya buat 6 cm kan untuk yang di bawah. Jadi rongga ini 2 cm, terus kita buat rongga 6 cm seperti ini kan. Dan untuk yang di atas yang ini juga sama saja kan, sama seperti ini 6 cm juga untuk yang di atas nanti. Oke, sudah terpikir kan bentuknya bagaimana. Ini bagian belakang, dan untuk bagian depan nanti seperti ini kan, sama 6 cm juga, tapi kita buat oke seperti lingkaran seperti ini. Ini di sini untuk bagian depannya. Oke, yang ini untuk bagian samping. Bagian samping ini kira-kira 15 cm kan, bagian samping. Ini nanti untuk yang di sini nanti saya buatkan video lengkapnya. Oke, seperti ini. Dan juga seperti di sini juga seperti ini, ada tiang di sini kan juga. Oke, saya jeda dulu videonya. Saya ingin membuat yang ini sama yang ini, sama dengan yang ini kan, tapi terbalik ya. Ada kiri dan ada kanan. Begitu juga yang ini. Ini untuk tiang. Ini bagian bawahnya seperti ini. Ya. Oke. Daripada kita penasaran, kita rombak dulu tiangnya ini, nanti langsung kita paku saja kan. Dan bagaimana bentuknya nanti
Jangan kemana-mana, tetap di channel kami dan Gabah Alam. Saya jeda sebentar kawan untuk membuat yang ini, nanti langsung saya pakai. Oke, mantap. Oke kawan-kawan, sudah sama seperti ini, ada yang kiri dan kanan. Oke, nasinya seperti ini kawan ya. Ini untuk yang belakang, nanti di atasnya kita kasih yang ini. Oke, seperti ini kan. Ini tempat makannya nanti, dan tempat pintunya juga ya. Untuk yang depan juga sudah sama, sudah seperti ini. Dan untuk pakunya kan, belilah paku khusus seperti ini, paku yang sangat kecil. Oke kan, sangat kecil sekali kan untuk paku akar burung. Oke, ini untuk nanti untuk bagian bawahnya kan, bawah ini ya, seperti ini kan ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita rakitkan. Jangan lupa menggunakan palu kan, paku, dan yang ini sudah saya rakit. Oke, langsung saja kita mulai. Alam, usahakan jangan sampai pecah kan, karena ini sangat tipis sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai pecah. Cukup kita pasang 2 saja dulu kan. Nanti kalau sudah selesai kita tambah lagi. Selanjutnya kita pasang yang ini. Oke, ini kan. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita pasang untuk lantainya sini. Kita pakukan sama seperti tadi kawan. Oke kawan, terakhir kita tambahin paku lagi yang masih sedikit, yang kira-kira masih ada jarak seperti ini. Kita tambah paku lagi kan, supaya lebih rapat.
kawan. Nanti saya akan sambung videonya. Seperti inilah penampakannya. Nanti kita pasang yang di sini nanti kan. Dan untuk pinggirnya kita gunakan kawat dari besi payung saja kan, dari bekas payung. Nanti saya akan praktekkan juga. Dan untuk jerujinya dari bambu. Ini ukurannya mungkin seperti ini. Nanti step by stepnya video yang saya buat saya akan upload. Untuk yang kali ini cukup batas di sini. Ini masih bertanya gunanya apa? Nanti untuk bagian belakang kan, untuk pintu dan tempat makanannya di sini. Oke. Untuk pegangannya nanti juga ada di sini. Saya buat di sini juga pegangannya nanti. Ya. Oke. Saya akan buat video yang selanjutnya nanti. Bedakan dari video yang ini kan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, harus ekstra hati-hati kan. Kalau tidak mudah pecah papannya karena sangat tipis sekali saya buat ini. Kalau mau buat agak tebal ya tidak apa-apa kan. Untuk hari ini ya, saya akan memasang jeruji, bukan jeruji ya, tapi untuk penyangganya besi dari payung, bekas payung kan. Tapi dikarenakan saya tidak ada payung rusak dan ini ada bekas bubu payung tapi agak besar sedikit kan. Nih, lebih besar dari besi payung. Dan ini hanya untuk penyangganya saja kan. Dan kita tidak menggunakan kayu lagi untuk kiri kanannya. Contohnya seperti ini kan. Sudah saya pasang yang ini dan yang ini. Oke, dan untuk atasnya nanti ini kan akan kita pasang juga. Tapi biar lebih mudah masangnya kita pasang jerujinya dulu. Dan yang di sini saya buat tingginya sekitar berapa tadi? 4 cm kalau tidak salah kan. Ya, 4,5 cm kan tingginya untuk penghadangnya nanti. Kalau bahasa kami kelayal. Kami buat di sini jalinan di sini nanti. Ya. Tanpa bicara cukup panjang, basa-basi, langsung saja kita praktekkan. Oke, dan apa? Alat. Oke kan? Yang kita perlukan ada lem setan dan kita buat besi runcing seperti ini kan. Kawan, kami nyebutnya ini terpano kan. Terbuat dari besi ini juga dan sama ukurannya. Biar nanti pas dimasukkan pas, tidak kebesaran atau tidak kekecilan kawan. Buat saja seperti ini dan diruncingkan dan kasih apa namanya, ikatan seperti ini untuk pemegangnya. Ya, langsung saja kita mulai dari sini kan. Sini sudah saya pasang tadi kan. Sudah saya pasang 4,5 cm. Dan untuk yang atasnya usahakan lebih sedikit dari yang ini kan. Dari apa namanya? Tinggi ini. Tinggi yang belakang kan, yang belakang kan lurus kan. Oke, tinggikan sedikit dan sudah saya lubang kasih tanda tadi sini. Kita ya, ternyata sudah saya lubangin tadi kan. Oke, kita praktekkan. Kita masukkan saja kan di sini. Oke, di sini dan di sini sebelah kiri. Tapi di kamera ini sebelah kanan kawan, karena kamera selfie, kamera depan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Usahakan lurus kawan, lurus ke pinggir yang ini. Oke, kita pasang. Sudah kita lubangi tadi kawan. Kita lubangi tapi jangan sampai tembus. Biar enak dilihat nanti. Oke. Kita pasang yang ini. Oke. Ya. Oke, seperti ini kawan. Oke, ya. Seperti ini. Tidak nampak. Ya. Dan untuk yang sebelah sini sama saja, ukurannya sama saja kawan.
di sini. Tapi ingat, panjang ini usahakan ukur dulu bagian ini kan. Setengah masuk, yang ini juga setengah masuk, supaya lebih kuat kan, dan nanti akan kita lempar ke lem setan. Oke, lanjutnya yang sini sudah saya lubang juga tadi pakai terpanung kalau bahasa kami kan, ya seperti ini. Oke, usahakan lurus kan, jangan sampai bengkok biar enak dipandang. Oke, dan selanjutnya kita pasang yang tengah, yang tengah-tengah sini kan, antara ini dan ini. Tapi usahakan yang tengah ini lebih tinggi sekitar 2 cm kan, ya kalau tidak salah ya, sekitar 2,5 cm, 2,5 cm dibandingkan sisi yang atas ini kan, supaya nanti ada apa, lengkungan seperti itu, tidak datar saja dari sini. Dan itu bisa menyebabkan, kalau datar, menyebabkan patah di ini kan, di jerujinya. Kita bengkokkan jeruji nanti patah. Tapi kalau seperti ini insya Allah tidak kan. Dan nanti saya akan buat juga apa namanya, teorinya, supaya jerujinya tidak patah. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, ini lepas kan. Oke, kurang lebih seperti ini kan, ya, tengah. Oke, dan selanjutnya kita butuhkan 2 lagi. Jadi jumlah jeruk ini, penyangganya ini ada 7 kan, di sisi kiri dan kanan yang tengah kan. Tapi usahakan agak ke bawah sedikit, sekitar 0,5 cm sini, antara ini. Kita bagi 2 saja kan, tapi tidak apa-apa, lebih mepet ke kiri. Sekitar dari kiri ini sekitar berapa cm ya? Oke, sekitar 2 cm lebih sedikit kan. Oke, dan sudah saya tandai tadi, dan langsung kita pasang saja seperti ini. Ini gunanya kalau belum dipasang ini, bisa kita tarik untuk memasang ini kan, supaya lebih aman ya. Dan kita pasang ya. Dan yang ini juga kan sama saja ukurannya. Dan biasanya kalau saya memasang, saya pasang dulu yang kiri, dan yang kanan dilurus-luruskan saja kan. Oke ya, seperti ini. Oke, sudah seperti ini kan, seperti kan ya. Usahakan lurus ya kan. Kalau sudah terpasang tapi merasa bengkok, bisa dipindahkan lagi lubangnya ke bawah, kiri atau ke kanan, supaya lebih tengah-tengah. Dan untuk yang tengah, cari dulu posisi tengahnya ini kan, supaya tidak merombak lagi nanti. Oke, saya rasa cukup. Oke, kita rapikan dulu, terus kita pasang ini. Mantap. Oke, saya rasa sudah pas, dan langsung kita pasang kuncinya kan, dan pemegangnya juga. Oke, hari sudah mau hujan kan, gelap. Kita gunakan paku yang kecil ini. Oke, nanti saya hidupkan lampu dulu. Oke kan, diterang kan. Kita pasang dulu yang ini kan. Oke, kita pasang di posisi tengah kawan.
Oke, seperti ini kan. Dan yang ini juga kita pasang dulu. Oke, kurang lebihnya seperti ini kan. Nanti proses terakhirnya kita buat jeruji di sini. Nanti di video selanjutnya saya akan buatkan tutorialnya supaya jerujinya tidak mudah patah kan. Oke, lihat ini ya. Dan kalau ada kesempatan nanti minggu depan atau kapan saja atau besok, saya tidak janji kan, kalau ada kesempatan nanti saya akan buatkan tutorialnya lagi untuk membuat jerujinya dan pemasangan jerujinya kan. Untuk video yang ini saya rasa cukup sampai di sini. Nanti tinggal kita kasih lem setan saja kan di lubang-lubang ini supaya lebih kuat. Dan untuk pegangannya kita kasih apa namanya, paku satu lagi kan supaya tidak bergerak. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial dari saya hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tidak usah menggunakan kayu lagi kan, cukup dengan bekas payung, besi dari payung, kita sudah bisa membuatnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan kabar alam. Hari ini saya akan memasang jeruji sangkar pikat yang baru kan, ini sangkarnya, dan sudah saya kasih lem kemarin. Dan proses selanjutnya kita akan memasang jerujinya kan. Oke, dari sini langsung ke sini nanti kan, seperti ini, tapi dari bawah ya. Oke kawan-kawan, bagi yang ingin belajar simak video saya ini, dan mudah-mudahan cepat paham. Oke, bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung kan, silakan like, komen, dan subscribe. Bagi yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, dan bagi yang ingin komentar silakan komentar di kolom komentar kawan ya. Saya menggunakan jeruji dari bambu kan, sangat halus sekali, kecil seperti ini. Oke, sangat rapi kan. Ya. Oke, kita langsung pasang jerujinya kan. Dan kameranya akan saya dekatkan nanti. Dan kita gunakan benang sol, benang untuk mengesol sepatu kan, untuk merangkainya di sini nanti. Oke, saksikan terus channel kami dan kabar alam. Langsung saja kan, kita pasang. Mantap, let's go kan. Oke kawan-kawan, kita akan coba dulu menggunakan benang sol kan, resol sepatu. Oke, seperti ini. Dan langsung kita praktekkan kawan. Jangan lupa kita kasih simpul mati dulu, satu kali ikat. Oke, kita ambil korek dulu kan. Oke, ini kita mulai dari sisi sebelah kiri kan, kita miringkan dulu. Ini kemarin saya pakai api kan, bagus, tapi ini saya mau menggunakan air. Saya rendam dulu dengan air, saya masukkan ke dalam ini kan. Oke, itu dia, saya masukkan ke dalam pipa, bekas pipa air kan. Oke, yang ini jangan kita sia-siakan kan, coba kita pasang dulu. Oke,
Kita mulai dari sisi sebelah kiri kawan. Oke, kita ikat saja seperti ini kawan. Yang ini kawan, kita ikat satu kali saja, simpul hidup saja kawan. Kita ikat simpul hidup ya, seperti ini kan. Kita ikat simpul hidup dulu. Oke, usahakan pinggir sekali kan. Oke, ya. Ini untuk contoh saja kawan, untuk jeruji yang pertama. Ini kemarin saya gunakan api ya. Kita ikat satu kali, kita masukkan ke dari atas ke bawah, kita ambil dari kiri dan kita kuncikan. Oke ya, seperti ini. Untuk yang selanjutnya nanti juga seperti ini kan. Terus langsung saja kita pasang yang ini sama seperti itu kan. Kita kasih simpul lagi. Oke, ingat sama seperti yang ini kan. Nanti saya akan percepat. Oke kawan-kawan, ingat yang ini usahakan jeruji yang kiri dan yang atas, yang kanan, yang atasnya juga usahakan jerujinya ini berada di luar. Ini di dalam, besi yang ini dalam, ini di luar. Sedangkan bagian 3 yang atas usahakan besinya di luar kawan. Ini semuanya di luar, 1, 2 dan 3 yang ini di luar, supaya kalau burung puyuhnya nabrak sekali 2 kali tidak akan pecah kan, tidak akan kena besi ini, dia akan ngantul ke sini kan. Oke, lanjut. Oke, sudah kan? Dan ayo kita coba jeruji yang direndam tadi. Kalau masih patah, kita gunakan api saja kan. Oke, kita masukkan dari sisi kanan. Oke, seperti ini kan ya, aman, tidak patah kan. Tak lah. Oke, cara pengikatannya kita masukkan ini ke sini kan. Oke, kelihatan tidak? Oke, ini jerujinya, ini kan berada di atas untuk pengikatnya. Oke, kita masukkan dari atas, terus kita ambil ke bawah, terus kita ikatkan ke sini. Usahakan terikat kawan ya, seperti ini ya. Oke, seperti ini kan. Yang kedua nanti juga seperti itu kan. Seterusnya juga seperti itu. Oke, usahakan jangan terlalu renggang, usahakan rapat kan, dan jangan juga terlalu rapat kan. Oke, untuk yang ini juga
Aku lebih kali makan. Oke kawan-kawan, selanjutnya kalau sudah terpasang seperti ini, jerujinya sudah semua dipasang, jangan lupa kita kunci lagi kan, sisa benang yang ini, tali yang ini kita kunci, semuanya kita kunci supaya lebih kuat kan. Oke, kita kunci dulu. Oke, pertama yang ini ya. Oke, kita kunci dulu. Caranya kita masukkan saja ke sini kan, ke ikatan yang sebelah sini. Terserah mau dari bawah atau mau dari atas, tidak masalah kan. Oke, kita ambil dan kita ikat satu kali, sudah cukup kan. Oke, seperti ini ya. Oke, nanti kita potong. Oke, yang ini juga semuanya juga seperti itu kan, supaya lebih kuat. Yang bagian atas karena jerujinya ada di bawah dan besinya ada di atas kawan. Coba perhatikan ya, yang ini. Untuk mengikatnya kita ikat biasa saja kawan, kita ikat simpul mati saja sudah cukup, jangan sampai lepas saja. Kita ikat simpul mati saja kan, satu kali sudah cukup kan. Ya, oke seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini kan. Dan untuk merapikannya kita gunakan terpano lagi kan, besi runcing yang untuk melobang ini kemarin. Ya, kalau masih ada yang kerenggangan kita ini kan seperti ini ya, kita rapikan. Kalau ada yang terlalu rapat kita renggangkan kan, dan kita luruskan semuanya menggunakan ini kan. Oke, yang ini terlalu renggang ya. Oke, oke, kira-kira seperti ini kan. Nanti kalau masih ada yang kurang lurus, yang masih kerenggangan atau masih kerapatan, kita akan rombak lagi. Oke, sepertinya cukup kawan, kira-kira cukup sampai di sini untuk memasang jerujinya ya. Nanti kita buatkan lagi tutorialnya. Biasanya kalau saya kan, saya buat kelayak dulu di sini, anyamannya dulu di sini kan, di bagian bawah dulu, terus di bagian atas sedikit kan ya, terus yang di sisi kanannya juga, yang tadi kan sisi kiri kan, terus sisi kanannya juga kasih kelayak dulu, jalinan kalau bahasa modernnya kan, kalau bahasa kami kelayak kan, dijalin. Dan untuk yang ini saya tidak menggunakan rotan kan, saya menggunakan apa namanya, tali bekas orang mengikat TV seperti itu kan, TV, kulkas, ada yang tali seperti itu, dan saya belah nanti kan. Nanti saya akan persiapkan, saya kasihkan contohnya juga di video saya selanjutnya. Oke, lihat ini lumayan rapi kan, dan lebih bagus lagi kan karena menggunakan besi yang agak besar, bukan besi payung yang kecil. Dia tidak mudah bengkok kan, tetap lurus kan, dari sini lurus. Oke, Yang mau order ini tidak saya jual kan, hanya untuk koleksi saya sendiri. Dan kemarin ada kawan-kawan kita yang bertanya, ya ingin belajar membuat sangkar puyuh juga.
dari awal sampai akhir kawan. Nah, saya buatkan yang baru lagi. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat kawan dan mudah untuk diikuti. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung kawan. Silakan like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanyakan seputar sangkar pikat, seputar burung puyuh. Oke, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dan kabar alap. Dalam kesempatan kali ini saya akan memasang anyaman kan. Tapi sebelum kita pasang anyaman, ini sudah saya potong kemarin, luruskan, dan kita pasang untuk penjepitnya kawan. Seperti ini. Di sini nanti. Ini terbuat dari bambu kawan. Bambu yang ditipiskan seperti ini. Oke. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung kawan. Silakan like, komen, dan subscribe. Bagi yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar kawan. Oke. Nanti kita akan pasang ini kan. Di sini. Dan yang satu lagi di sini kan. Oke, berarti dua ini ya. Sini nanti. Dan akan kita lubangi menggunakan terpana lagi kan. Tapi usahakan pakai besi yang kecil kan, jangan yang besar seperti kemarin. Buat yang besi kecil dari besi payung kan, besi payung yang kecil. Dan menggunakan kenar pancing kan. Menggunakan kenar pancing untuk mengikatnya nanti. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami dan kabar ala. Let's go kawan, langsung kita praktek saja. Mantap. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita memasang jepitan ini menggunakan terpana yang kecil kan, untuk dipasang ke samping ini kawan, sisi kiri dan sisi kanan untuk menjepitnya kawan. Oke, langsung saja kita praktekkan kawan. Seperti ini kawan. Miringkan dulu. Oke, ini ya. Kita luruskan, langsung kita lubangi kawan menggunakan ini terpana kawan. Pertama di sini ya, yang kedua ada di sini. Oke, tengah-tengah nanti di sini kan. Oke, langsung kita lubangi kawan. Oke, satu. Dua. Tiga. Oke, langsung kita ikat kawan. Kita ikat langsung sini. Kita masukkan ke lubang yang ini ya, kan. Oke, tali ya, kenar pancing yang halus ini kita masukkan ke lubang ini. Kita kasih simpul mati dulu kan.
dan kita bakar sedikit. Oke, dan kita kasih simpul hidup kan. Kurang lebih seperti ini kan, dan langsung kita masukkan terus ke lubang yang ini. Oke, satu. Kita masukkan lagi. Nanti akan saya percepat kan. Oke kan, saya rasa cukup. Nanti akan kita kasih lem kan, supaya lebih kuat lagi. Oke. Kita ikat dulu kan, kita kunci. Satu kali cukup untuk menguncinya, tidak usah kuat-kuat. Dan kita potong. Oke, terakhir kita bakar sedikit kan. Oke, selanjutnya sisi kiri kan, sama seperti tadi kan, kita masukkan dulu dan kita kasih simpul, dan kita kasih simpul hidup ya kawan-kawan. Selesai yang tiga ini. Untuk lebih kuatnya lagi kita tambah 2 lubang lagi kan, di antara ini dan di antara yang ini. Oke, seperti ini. Oke, selesai yang bagian ini kan. Selanjutnya kita balik sisi yang kiri lagi. Oke, menggunakan ini juga kawan. Oke, caranya sama saja. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita rapikan dulu jerujinya. Terus kita kasih lem setan kan, lem Cina. Kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Kalau sudah rapi seperti ini, langsung kita kasih lem kan. Begitu juga yang sebelah sini. Kita rapikan dulu. Oke. Ya. Oke, di sisi sini langsung kita kasih lem saja kan. Oke. Oke,
kurang lebih seperti ini. Untuk apa namanya, pemasangan anyamannya kan, kelaya kalau bahasa kami, saya akan sambung di video selanjutnya. Untuk video yang ini cukup sampai di sini kan. Oke, terima kasih bagi yang sudah mensupport channel ini. Saya doakan semoga rezekinya bertambah kan. Oke, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan kabar alap, semoga ilmu ini bermanfaat kawan. Ini saya ada waktu luang untuk mengerjakan jalinannya kawan. Kemarin di video saya yang kemarin belum sempat saya membuat jalinannya, atau bahasa kami kelayarnya kawan. Dan sudah saya buat contohnya seperti ini. Dan ini juga kawan, dari atasnya. Oke, bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung kawan. Silahkan like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke kawan-kawan, untuk yang mau bertanya seputar burung puyuh atau senapang genon, boleh bertanya di channel ini kan. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk membuat jalan ini supaya lebih rapi, lebih cantik dilihat kawan. Oke, satu seperti ini. Yang ini belum kawan, dan saya akan praktekkan nanti di sini. Oke, tetap di channel kami dan kabar alap. Langsung kawan, nanti saya dekatkan kameranya. Mantap. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini saya akan membuat anyaman kawan, atau bahasa kami kelayar seperti ini kan ya. Saya sudah buatkan contohnya, dan nanti akan saya praktekkan di sisi sebelah kanannya kan. Ini belum saya buat. Oke, langsung saja kita praktekkan kawan. Oke, untuk bahannya saya tidak menggunakan rotan kawan, tapi saya menggunakan ini yang benda seperti ini kan, pengikat kardus seperti ini, pengikat kardus seperti ini. Tapi usahakan cari yang tipis kawan, seperti ini. Ini pengikat apa namanya, kardus kalau tidak salah kertas HPS kawan, kardusnya ada yang seperti ini. Dan kalau menggunakan yang pengikat kulkas atau mesin cuci atau semacamnya itu kawan, yang tebal itu boleh dibelah dua kawan. Tapi untuk yang ini cuman diperkecil saja. Ini ukuran aslinya. Kita buat 4 kawan, kita belah dua, dan nanti kita belah dua lagi. Jadinya kira-kira seperti ini kawan. Oke. Untuk yang ini kemarin kita buat dari sisi kiri kan, dari belah ini ke kanan, dari kiri ke kanan, dan semua garisnya menghadap ke atas kawan, ke kanan juga, dan yang bawah ke kiri seperti ini kan ya. Untuk yang sebelah sini, karena ini dari kiri dan ini berlawanan, kita buat dari kanan kawan. Kalau dari kiri nanti tidak sama, yang itu ke depan, yang ini ke belakang nanti. Oke, bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus channel kami dan kabar alap. Ya, langsung saja kawan, seperti ini. Kita praktekkan dulu. Nah, udah. Ya, pertama kita masukkan dulu yang ini kawan, yang ini. Pertama kita masukkan yang itu dulu. Oke, dan usahakan yang ini supaya lipatannya tidak kelihatan kawan. Kita masukkan ke sudut paling kanan seperti ini, dan langsung kita masukkan ke sisi yang kedua seperti ini kawan. Oke, cuman satu saja yang kita ikat, ini satu, dan langsung masukkan ke sini kawan, ke sebelahnya. Tapi ingat rumusnya, nanti
Untuk yang pertama saja kawan, karena untuk menyembunyikan ini awalnya ini. Kalau untuk selanjutnya dua-dua semua kawan. Oke, langsung kita praktekkan. Kita masukkan yang ini langsung saja 2 ya. Oke, langsung masukkan 2. Ini ke sini berarti 2 langsung ke sini kan. Lepas ya. Oke, langsung 2 masuk ke sini kan. Oke, sama seperti ini. Dan kita sembunyikan dulu awalnya ini supaya tidak memperjelek, supaya hasilnya lebih cantik. Oke, agak susah ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kan nampak 2 ini kan. Tadi cuman untuk menjepitnya saja. Dan langsung kita buat 2 di atas, 2 di bawah, 2 di atas, 2 di bawah sampai ke sini kan. Oke, 2 ya. Nanti saya akan potong videonya dan akan saya percepat juga supaya lebih mengirit waktu kan. Oke. Oke, seperti ini kan. Oke kawan-kawan, selesai yang pertama. Dan langsung kita lanjut yang kedua kawan. Langsung saja kita sama seperti tadi ya. 2 ini masukkan lagi ke ini. Usahakan ininya garisnya sama kawan, semuanya ke kanan. Kalau yang itu tadi kan ngadapnya ke kiri, ke belakang. Ini harus ke belakang juga kawan. Oke, coba kita tes dulu yang ini. Habis 2 piring. Oke, coba lihat dulu kan. Arahnya ke sini sama dengan yang di sana. Arahnya ke depan, miringnya ke depan, yang atasnya ke belakang kan. Oke, lanjut ya. Kita selesaikan ke sini terus ke bawah. Nanti kalau sudah ini sudah habis untuk menyambungnya, kita kasih lagi contohnya kan. Ini kita perhatikan dulu. Oke, lanjut. Mantap. Oke kawan-kawan, ternyata di sini kan habisnya kita buat. Oke, ini saya perlihatkan dulu. Oke, ini kan kita harus nampun di sini, harus kita sambung di sini, dan sama saja
seperti yang tadi dua-dua kita masukkan dulu kan. Usahakan kita nampun itu dari dalam kan, lipatannya ini di dalam ya, seperti ini ya. Oke, kita ambil lagi kan sambungannya, dan langsung kita masukkan ke sini kan. Oke, ini usahakan ya masuk ke, oke, nanti kita lepas dulu. Ini di yang dua ini kan baru batas ini dua, ini yang dua, yang ini yang sama-sama di atas ini kita masukkan ini ke sini ya, terus kita lipat ke dalam dan kita keluarkan lagi kan, seperti ini ya, contohnya seperti ini kan. Dan yang ini kita masukkan ke sini kan, bukan di antara yang dua-dua ya, berarti yang bawah dan yang atas. Yang di bawah 2, di atas 2, bawah 2, di atas 2, ini di antaranya kan, yang berarti di antara yang kedua itu berarti atas dan bawah. Seperti ini kan bagian atas, yang nomor 2 ini yang bagian bawah ya, yang nomor 3 ini bagian atas. Kita masukkan di antara itu kan. Oke, seperti ini kita lipat dulu dan kita masukkan ke sana. Oke, agak tidak rapi ya, langsung kita geser ke atas saja kan. Yang ini tadi kita gabungkan ke atas. Oke, seperti ini. Oke, ini kan sama sekali tidak kelihatan dari luar kan. Oke, langsung sambung saja sama seperti tadi kan, 2 2 2 2, 2 di atas 2 di bawah, kembali lagi 2 2. Akhirnya akan yang ini di bawah, yang ini di atas, akan tumpang tindih kan. Oke, lanjut. Oke kawan-kawan, sudah selesai. Kita bakar dulu sedikit, masih banyak yang berbulu-berbulu kan. Ya, kalau masih ada yang berbulu mungkin kurang bagus ini kan. Tapi untuk yang ini tidak ada yang berbulu kan, tapi yang ini berbulu, warnanya agak beda sedikit, sudah agak hitam, saya bakar tadi. Oke, selanjutnya ini kan, yang terakhir kita mengunci yang ini. Nah, banyak berbulu kan. Terakhir sisa 1 kawan. Nanti kita masukkan saja ke sini. Oke. Dan jangan lupa kita runcing saja dulu kan. Kita potong sedikit. Kita sembunyikan yang terakhirnya, kita potong sedikit seperti ini. Kita runcingi dulu. Oke, kita masukkan ya, dan kita sembunyikan di sini kan, boleh saja sembunyikan di sini, boleh. Kita keluarkan dulu, kita sembunyikan ke bawah sini kan. Biasanya kalau rotan cukup diikat saja, ini tidak kan.
kencingin dulu. Lepas ternyata oke, seperti ini kan ya. Kita masukkan lagi ke atas boleh kan, jangan sampai kelihatan saja sambungannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Tidak kelihatan lagi kan. Dan sisanya nanti akan kita potong. Oke, untuk yang di atas sama saja kawan. Ini contohnya, caranya seperti tadi juga. Oke. Dan ini cuman berapa tingkat? 1 2 3 4, cuma 5 tingkat kawan. Dari layar yang sekecil ini cukup 5 tingkatnya atas. Cara menyalinnya sama juga, samakan kan. Ini dari kanan, ini harus dari kanan juga. Oke, selesai yang ini. Dan yang ini kemarin rencana saya mau saya kasih apa namanya ini, benang sol sepatu saja kan. Tapi ini karena ada yang agak bengkok, saya kasih lagi tulang di dalam kan untuk menyangganya, besi yang seperti kemarin saya masukkan ke dalam kan, di dalamnya kan. Untuk yang ini nanti karena kan yang itu sudah dikasih ini akan saya tambah lagi. Saya lubangi saja nanti dari sini dan di sini kan, kira-kira seperti ini. Luruskan tapi dari dalam kan, dan dianyam sama seperti yang ini. Oke, yang ini sudah selesai. Nanti terakhir nanti kita kasih di sini kan, di antara atas dan bawah kita jalin saja apa namanya ini, benang sol sepatu ini saja, dan kita ikat di sini. Kira-kira seperti ini kan, tidak usah pakai ini tapi ya, cuman benang sol sepatu saja. Oke, untuk tahap selanjutnya nanti saya akan memasang jeruji ini kan. Ini kita pasang, tapi usahakan agak apa namanya besar sedikit dibandingkan yang ini, jerujinya yang depan. Tapi usahakan agak renggang kan jaraknya, apa namanya, jangan terlalu memepet. Kalau terlalu mepet kurang bagus kandangnya kan, nanti puyuhnya sering berkelahi di pinggir saja, tidak berkelahi di tengah. Dan untuk yang ini walaupun kecil tapi agak rapat, dan yang ini agak renggang. Tapi jangan juga terlalu renggang kan, nanti kalau puyuh kita masih baru dia berkelahi, dan akhirnya puyuh kita akan kalah kalau dapat puyuh liar yang sangat karang kan. Oke, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Saya akan masang yang ini kan. Selesai itu nanti saya akan buat pintunya yang belakang. Kalau sudah selesai semua, barulah saya buat jebaknya nanti kan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya, dan mudah-mudahan rezekinya bertambah, amin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya kawan. Oke, dan kabar alap. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami dan kabar alap. Ya kawan-kawan, hari ini saya akan memasang jeruji yang bagian depan kawan. Oke, kita buat agak renggang dibandingkan yang ini, supaya puyuh liarnya mau berkelahi di depan kawan. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung kawan. Silakan like, komen, dan subscribe
Bagi yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ya, bagaimana prosesnya? Nanti saya akan dekatkan kameranya, kawan. Dan terakhir nanti saya akan kasih anyaman juga dikit di bawah ini. Dan ini sudah saya buat contohnya, kawan. Sudah saya buat 3. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami. Dan kawan, alah, saya dekatkan kameranya, kawan. Mantap. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Dan saya sudah siapkan jerujinya. Nah, itulah, saya sudah siapkan jerujinya, kan. Tapi usahakan ini lebih besar sedikit dibandingkan yang ini, kan, yang sisi sebelah ini. Tapi jangan terlalu besar ya, cuman bedakan sedikit supaya lebih kuat saja. Ini, kan. Dan di sini sudah saya contohkan 3. Ini, kan. Sudah saya contohkan 3. Dan kira-kira jaraknya seperti ini, kan. Dari kiri. Saya buat dari kiri. Tidak saya ukur, kawan. Saya kira-kirakan saja. Jangan terlalu rapat saja, jangan terlalu renggang. Ini fungsinya kalau terlalu rapat, kawan. Puyuh liarnya nanti tidak mau berkelahi di sini, kan. Bukan tidak mau ya, tapi dia lebih enak berkelahi di samping biarpun ada kelahiannya ini. Tapi kalau dia agak renggang, kan, dia lebih enak berkelahi di sini, kan. Tapi jangan terlalu renggang. Kalau kita buat terlalu renggang, kalau pikat puyuh kita itu pikat baru, kan, bertemu lawan yang garang, nanti puyuh yang di luar, puyuh yang liarnya bisa mengenai pikat kita, kan, paruhnya, dan bisa membuat pikat kita menjadi kalah, kan. Tapi kalau seperti ini tidak ya, tidak akan dapat ya dia mematoknya. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti kita kasih ini juga di sini, dan kita kasih anyaman juga di bawah, kan. Oke, langsung kita praktekkan, kawan. Menggunakan ini, dan saya buat ini, kan, besi yang runcing kemarin saya pendekkan, saya kecilkan supaya lebih mudah. Oke, ini besi dari payung, kan. Dan untuk yang depan nanti besi dari payung juga. Usahakan cari yang kecil seperti ini, kan, jangan yang besar seperti kemarin. Untuk yang di depan saja. Oke, langsung kita praktekkan, kawan. Dan apa? Alah, langsung kita lobangi saja, kan. Kita ukur saja pakai jeruji ini, pakai besi payung saja, kira-kira sama saja dari ini dan ini dan ini, kan. Selanjutnya sama juga, kita tandai dulu seperti ini, kan. Kita kasih tanda dulu. Ya, di sini, kan. Dan yang atasnya di sini. Oke, kita luruskan dulu. Oke, kalau sudah lurus langsung kita tancapkan saja, kan. Oke, itu. Dan yang bawah kita tekan saja ini. Kalau sudah langsung kita lubang, ya, kan. Itulah gunanya cari papan yang lembut, kan, supaya lebih mudah. Oke, cuman diputar-putar sedikit seperti ini. Usahakan tajam terpanunya, kan, besi runcingnya. Oke, sudah cukup, tidak usah terlalu dalam. Dan langsung kita pasang ini, kan, jerujinya. Oke, seperti ini, kan. Oke, karena terlalu panjang kita potong dulu. Oke, kawan, sudah. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, kita buat lubang lagi yang di atas, kawan, yang sudah kita tandai.
Oke, seperti ini kawan. Tinggal kita masukkan lagi kawan. Oke. Ini ke sini, ini ke sini. Oke, masih terlalu panjang kawan. Kita gunakan gunting kuku saja untuk memotongnya. Oke. Ya kawan, kira-kira seperti ini kawan. Dan seterusnya nanti akan seperti ini kawan. Mungkin akan saya percepat videonya nanti dan saya potong juga bagaimana hasil akhirnya. Oke, dan kaba alam. Tutup. Tuh. Jadi kalau ini banyak keluar. Nggak dicek terus. Nama juga ini ya. Aduh, kenapa nih? Iya. Masa. Oke kawan-kawan, seperti ini sudah selesai. Dan ini saya sudah masukkan ini kan, besi dari bekas payung. Dan kita cari posisi tengah di sini, kita masukkan. Sudah saya lubangin tadi kan, menggunakan ini juga di sini. Ya, sini juga. Tapi usahakan tidak usah terlalu tengah kawan, agak lebih ke atas sedikit boleh. Dan yang ini kita bengkokkan saja kawan untuk masukkannya. Oke, seperti ini ya. Dan selanjutnya akan kita ikat dengan ini kan, benang sol lagi untuk merapikan ya, supaya lebih rapi kan. Dan yang ini nanti akan kita kasih anyaman pakai ini juga. Dan yang ini akan kita kasih anyaman pakai bekas pengikat kardus kemarin kawan. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tetap di channel kami dan Gaba Alam. Mantap kawan, langsung kita rapikan dulu, kita ikat. Oke, ini kan di sini kita ikat satu kali dulu, kita buat simpul hidup. Yang ini kita ikat satu kali, kita buat simpul mati saja kan, supaya tidak mudah lepas ya. Oke, langsung kita ikat kawan. Oke, oke, ini kita bengkokkan dulu kan, kita bakar sedikit supaya lebih mudah, tidak usah tangan kita masuk ke dalam, kita bengkokkan saja seperti ini. Dan kita masukkan ke sini kawan, langsung kita keluarkan ke sini. Oke, langsung kita ikat seperti ini kawan ya. Usahakan ini jangan seperti ini kan, usahakan bambunya ini berada di luar, kulit bambunya, jerujinya. Oke, kita putar dulu. Oke, seperti ini. Oke, yang lepas ini kita pasang lagi kan, seperti ini kan. Kita lanjut lagi, sudah kita ikat yang pertama. Oke, dan selanjutnya yang kedua kita ikat juga kan.
terus sampai ke sini nanti. Terlalu panjang mungkin kawan, ya, tidak apa-apa. Kita masukkan lagi kan, dan kita keluarkan ke sini, kita ikat langsung. Oke, sinilah kita bisa mengaturnya kan, kelurusannya dan kerenggangannya. Untuk bagian tengah bisa kita atur. Oke, ini masih bergeser kan. Oke, seperti ini. Saya rasa sudah cukup kan. Yang ini ya. Oke, seperti ini. Dan lanjut lagi yang sisi kanannya. Semuanya seperti ini kawan, sampai ke ujung itu nanti. Dan akan saya percepat nanti kawan. Mantap. Pagi dia boleh ada kak. Oke, sudah selesai kawan. Dan akan kita kunci nanti di sini. Kita ikat satu kali saja, tidak apa-apa kawan, tidak bermasalah. Oke. Oke, ini kan kita ikat satu kali saja. Oke kawan-kawan, kita kunci dulu. Oke, cukup satu kali kan, dan kita bakar nanti. Kita potong, kita bakar ujungnya kan. Oke. Dan kita rapikan dulu kan menggunakan ini. Mungkin kira-kira ada yang kurang pas, kurang lurus atau bagaimana, boleh dirapikan dulu kan. Oke, selanjutnya akan kita kasih kelayar juga di bawah ini kan. Ini saya belah tadi, tapi agak halus yang ini kan, tapi tidak apa-apa. Akan kita pasang kelayar juga. Kita kelayar dari kiri saja, tidak apa-apa kan. Oke, kalau kelayar ini perlu pakai bantuan tangan dari bawahnya, dari sini kan. Oke, maaf tidak kelihatan. Oke, seperti ini saja. Dan kita sembunyikan di sini kan. Sudah satu kita ikat ya. Ini satu. Kita sembunyikan di sini. Oke.
Seperti ini kan. Langsung kita anyam seperti yang kemarin, 2222 kan. Oke, kita lipat dulu seperti ini supaya lebih mudah, tidak usah kita ngambil dari sana. Oke, seperti ini kan, 2 di atas 2 di bawah. Oke, oke, seperti ini. Lanjut yang sebelahnya juga kan, 2 di atas 2 di bawah juga. 1 2 di bawah, di atas, di bawah, di atas ini ya. Oke. Oke kawan, ganjil yang ini kan, cuman 1 sisanya, tidak apa-apa. Langsung saja kita masukkan ke sini kawan. Kalau 1 tidak apa-apa ya. Oke kawan-kawan, cukup 4 saja ya, dan kita sembunyikan saja. Langsung kita ikat seperti ini, boleh kawan. Dan kita potong di sini ya. Oke kawan, cukup seperti ini. Dan nanti boleh kita kasih jeruji lagi ini kawan, apa namanya, pengadang ini lagi di sini. Kalau tidak mau, tinggal jalinkan saja benang sol sepatu kan di sini, boleh dijalin sini. Oke, untuk di atasnya nanti saya akan jalin lagi benang sol sepatunya. Jalin saja kawan, minimal 2 helai. Ini kan 1 kan, 1 kiri 1 kanan, ada yang di bawah ada yang di atas, nanti dijalin terus disambung lagi 1 kawan. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Seperti inilah. Kalau mau kasih besi payung lagi sini boleh kawan. Kalau di sini mau dikasih lagi boleh, terserah kita. Tapi untuk yang ini, karena masih ada besi payung ini saya kasih pasang di sini nanti kan. Dan yang di atas ini saya kasih benang sol sepatu saja di sini. Oke, untuk lebih kuatnya nanti dikasih lem lagi di pinggir sini. Oke, di sini juga kalau mau. Tapi kalau tidak mau tidak apa, cukup di atas saja kan, supaya tidak lepas. Tapi kalau kita masangnya tadi cukup dalam, kita membuat lubangnya, tidak usah lagi dikasih lem kawan, tidak apa-apa. Oke, nanti video selanjutnya saya akan membuat pintunya kawan, dan tempat minumnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, yang sudah like dan subscribe. Saya doakan rezekinya bertambah kawan, amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan kabar ala. Oke kawan, seperti ini kawan, sudah saya pasang ininya. Oke, ini yang atasnya juga sudah saya pasang. Oke, mantap. Let's go kawan. Ya kawan-kawan, selanjutnya kita ke tahap pembuatan apa namanya ini, pintu kan, pintu beserta tempat minumannya. Tapi untuk video yang ini saya fokuskan untuk pintu saja, dan untuk tempat minumannya nanti saya gunakan bekas larutan penyegar ini kan.
tapi di video selanjutnya ya. Dan alat-alat ini gunakan bahan-bahannya masih menggunakan terpano kecil kemarin kawan, dari besi payung. Dan ini usahakan seperti ini kan ukurannya. Kalau mau lebih boleh, tapi jangan sampai kurang. Lebih boleh ya. Dan ini kemarin saya garis pakai pisau saja untuk tempat penguncinya nanti kan. Nanti kan dimasukkan besi payung seperti ini dan ditembuskan ke bawah. Dan jangan lupa pula ini kan untuk penyangganya, bagian atas dan bagian bawah. Ini kira-kira berapa sentimeter ya tebalnya ini? Oke, kira-kira 2 cm kan, kurang sedikit. Bagian atas dan bagian bawah ya samakan saja, tapi ini lebih besar yang bagian atas kawan, cuman selisih 1 mili, tidak apa-apa kan. Oke, nanti ini kita pasang di atas dan yang ini kita pasang di bawah seperti ini ya. Dan ini nanti tempat pintunya kan, jangan lupa dikasih lubang. Lubangnya kira-kira lebarnya ini sekitar 6,5 cm, lebih kurang kan, lebih sedikit tidak apa-apa. Dan tingginya ini sekitar 3 cm, tapi saya buat agak gelendung di atas yang ini supaya lebih menarik lagi, sekitar lebih 3 mm kan. Oke, usahakan kalau puyuh makan dari dalam bisa, jangan sampai nyangkut kepalanya kan, seperti ini. Dan kita gunakan ini kan paku yang kecil kemarin. Dan untuk atasnya, untuk engselnya kan kita gunakan besi payung saja, potongan yang kemarin boleh ini untuk engselnya nanti. Oke, lanjut ke prosesnya. Dan apa? Alat. Oke kawan-kawan, usahakan ini yang masuk ke dalam tidak melebihi ukuran ini kan, tebal papan yang di atas, yang bawah juga. Dan langsung kita paku saja kan. Oke, untuk menghindari pecah atau bagaimana, usahakan kita lubangi dulu sebelum kita memaku kan. Kita lubang ini dulu, yang ini saja, yang ini tidak usah. Seperti ini kita praktekkan dulu ya. Oke, asal ini yang bawah ya. Kita buat paku satu saja boleh, jangan satu ya, minimal 2 supaya lebih kuat. Dari ujung sini dan ujung sini saya. Oke, seperti ini ya, di ujung sini dan ujung sini kita tandain dulu kawan supaya lebih pas. Nanti jangan sampai tidak kena tengah, nanti bisa pecah bagian bawah ini. Tandai di sini dan di sini ya. Oke, kita lubangi dulu kan menggunakan terpano kecil ini. Supaya tidak pecah kan. Usahakan tembus ya. Oke. Tembus kan. Ini kan. Dan ini juga. Yang ini usahakan tembus juga. Kalau kita paku langsung nanti pecah kan. Kalau pecah kita buat lagi. Kalau seperti ini tidak akan pecah kan. Ya, seperti ini. Oke, langsung kita paku saja ke bawah kan. Kita ambil pakunya. Kita gunakan palu. Paku sedikit saja.
Oke, yang ini juga kita paku sedikit dulu. Ya. Oke, langsung saja kawan, seperti ini. Kita dalam ya. Sudah lumayan tengah-tengah. Tinggal kita nikah saja kan. Oke. Oke. Kalau sudah kasih tanda seperti ini, boleh kita bantu dengan terpano tadi kan. Ya. Kita bantu dengan ini juga supaya tidak pecah. Kita buat agak dalam ya. Supaya tidak pecah. Oke, yang ini juga kan. Oke, seperti ini. Tinggal kita tutus, alias pukul kawan. Kalau bahasa kami tutus. Oke, sudah seperti ini kan. Yang di atas nanti juga seperti itu kan. Juga seperti itu, sama saja prosesnya. Mudah-mudahan ini tidak kekecilan ya, atau tidak kebesaran. Ya. Nanti kita pukul lagi supaya lebih rata. Jangan di atas ini kan. Kita di tempat lain saja. Oke, yang ini juga. Kira-kira di sini dan di sini. Oke. Kita buat lagi ya. Kita lubangi lagi menggunakan terpano. Mungkin akan saya percepat nanti untuk yang di atas ini. Aduh, tembus kan. Oke, seperti ini ya. Ini juga. Oke, kita balik dulu kan. Oke, sudah saya pukul dan sudah ada tandanya. Nanti kita bantu lagi kan dengan terpano. Lubangi juga. Oke, tinggal kita pukul saja. Oke, sudah. Kira-kira seperti ini kan. Dan kita rapikan dulu. Kita pukul di tempat lain, jangan di sini. Oke, mantap. Oke. Usahakan yang ini kan, perhatikan dulu. Usahakan yang ini jangan terlalu ke dalam, harus mepet keluar kan, supaya tempat minumnya nanti bisa nempel seperti ini. Tidak usah merombak lagi yang bawah kan. Oke. Kalau terlalu dalam seperti ini nanti akan bengkok seperti ini, tidak lurus seperti ini ya. Kalau ini bagian bawahnya datar sama rata dengan ini dan ini, dan mudah-mudahan seperti ini nanti. Nanti ini kita rombak, kita jadikan tempat minumannya kan. Oke, kira-kira seperti ini kan. Dan untuk engselnya, oke, saya gunakan juga ini bekas
besi payung yang sudah diruncingkan. Oke, kita kasih lubang di sini dan kita tembuskan nanti ke atas kan. Oke, usahakan jangan terlalu pinggir ya, nanti bisa pecah, dan jangan juga terlalu ke dalam seperti ini. Selesai kita ukur tengah-tengah. Kalau sudah tengah-tengah, usahakan di tengah-tengah ya kan. Oke. Kira-kira di sini kan. Kita lubangin lagi. Sudah saya tandain tadi di sini. Oke, kita gunakan besi payung saja kan. Usahakan ya, pinggir ya. Kita tandain dulu. Oh, belum. Lubangnya kita tandain dulu kan. Oke. Tidak tengah ya kawan. Sini usahakan kita nanti kita lubang di sini saja kawan. Oke, kalau tidak mau menggunakan ini, bisa gunakan paku saja bisa kan. Biasanya saya gunakan paku. Tapi karena masih ada potongan ini, saya gunakan ini saja kan. Ya. Jadinya seperti ini kan. Ya. Tinggal yang bagian atas ini nanti kita potong, aman saja kan. Ini tinggal bagian atas. Kira-kira di sini kan, kita lubang lagi. Ditandai, kita tekan lagi kan. Oke, kita gunakan ini lagi. Oke, nanti akan seperti ini ya. Bisa buka tutup seperti ini kan. Oke, kurang lebih seperti ini, dan nanti kita akan pasang ini kan. Ini usahakan lebih pendek kan, nanti kalau membukanya bisa seperti ini. Kalau ini panjang ke sini nanti akan tarik seperti ini kan. Kalau ini lebih pendek, insyaallah lebih mudah.
Oke, boleh kita lepas lagi nih, mudah kan. Oke, kita ini kan dulu yang ini. Oke, untuk pemasangan ini kan. Oke, seperti ini. Usahakan tengah-tengah ya, jangan terlalu ke atas dan jangan juga terlalu ke bawah. Dan untuk penguncinya yang ini, oke, perhatikan yang ini, kita tambah lagi untuk pakai pisau nanti kan. Oke, di sini saya akan tandain dulu untuk memakukannya kan, di sini dan di sini. Oke, kita gunakan lagi terpana tadi kan, usahakan lurus ya, jangan sampai pecah. Nanti terakhir nanti supaya lebih kuat kita kasih lem Cina lagi kan, atau lem setan kalau masih takut lepas. Biasanya kalau sudah dikasih paku tidak akan lepas lagi kan. Oke, sudah lepas, sudah tembus. Yang ini juga. Oke. Oke, ini kan. Usahakan yang ini ya. Yang ini untuk tempat penguncinya. Sampaikan ke sisi sini kan. Supaya nanti penyangga penguncinya bisa terkait di sini. Oke. Dan yang ini juga kan. Oke, kita ukur dulu pakunya kalau tembus nanti. Saya rasa tembus kan, tapi tidak terlalu lah. Oke, kalau sudah lurus boleh kita pakukan kan. Oke kawan-kawan, kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita pasang ininya. Nanti kita buat lubang saja di sini kan. Oke, kira-kira seperti ini nanti. Di sini kita buat lubang untuk penguncinya dan tembuskan ke sini. Masuk seperti ini nanti kan. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya untuk hari ini. Dan minggu depan saya akan merakit ini kan, merubah ini menjadi tempat makanan dan minumannya kan. Ada dua nanti di sini kan. Oke, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu kan. Aktifkan lonceng notifikasinya juga. Dan jangan lupa like juga kawan. Oke, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dan kabar alat. Oke kawan-kawan, ini proses yang terakhir kawan-kawan. Untuk tempat minumnya saya gunakan bekas las segar atau larutan penyegar boleh. Seperti ini kan, ini sudah saya bolongin kan. Ini yang di atas saya ukurannya. Kalau diukur kira-kira tingginya 4,5 cm kan dari bawah sekali sini, dan lebar lubangnya ini
3 cm kawan. Oke, ini sudah saya kasih contohnya, dan saya akan buat satu lagi. Oke, untuk yang lubang di atas ini untuk nempel di sini nanti kan, nempel yang di sini kita masukkan seperti ini saja. Nanti ada pengikatnya juga di bawah, dan kita buat dulu yang ini, samakan saja dengan yang ini kan. Intinya ukur ya, jangan terlalu dalam, nanti puyuh, untuk makan susah dan untuk minum juga susah kan. Usahakan sekitar tingginya ya seperti ini kan, sekitar 4,5 cm dari bawah sekali sini. Yang ini nanti juga kita ukur 4,5 cm juga. Dan kalau sudah ukur 4,5 cm, tinggal paskan saja yang ini kan, kita buat lubang kecil seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Dan apa? Alarm. Ya kawan-kawan, kita buat lubang dulu, kita samakan saja. Oke, kira-kira di sini. Oke, untuk patokannya kan harus apa namanya, ini sudut-sudutnya ini berada di tengah lubang kan, supaya nempel di sini, nanti dikasih paku akan kuat kan. Oke, kita praktekkan langsung. Saya bolongin dulu ya, menggunakan pisau boleh. Oke, sedikit saja kan. Dan selanjutnya kita gunakan gunting ini kan, langsung kita gunting saja. Tembus belum? Sudah. Kita bolongi dulu sedikit kan. Oke, kalau sudah bolong sedikit, baru kita ukur lagi dari bawah ya, kira-kira di sini ya. Jangan sampai tidak sama ukurannya kawan, nanti tidak enak dilihat. Oke, cara memotongnya jangan langsung kawan, kita sedikit-sedikit saja. Saya rasa sudah pas kawan, kita ukur dulu 4,5 ya, 4,5 cm pas, dan tinggal kita rapikan saja kan. Oke kawan, kita rapikan dulu. Oke, kalau sudah rapi, langsung kita buat lagi yang di atasnya kan, samakan saja ukurannya. Oke, di tengah-tengah sini ya. Lubang kecil dulu lagi kan. Oke, nanti kita rapikan. Oke, seperti ini. Proses selanjutnya kita pasang tali kawan di sini, dan di atas nanti akan kita kasih paku. Nanti terakhir saja kawan. Untuk yang ini kita pasang tali dulu. Oke, kita gunakan terpano kemarin, kita tandain dulu talinya di mana. Di sini ya.
tengah-tengah. Oke, ini. Oke, sudah kita kasih tanda, kita lubangi langsung kan. Langsung kita lubang. Oke, yang ini juga akan lurus kan, sini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita pasang talinya. Kita gunakan benang sol kemarin kan, di sini. Yang ini juga kita masukkan. Oke, dalam kan. Kita ikat sedikit saja kan, supaya mudah nanti, supaya tidak lepas. Oke, selanjutnya kita pasang lagi nih, dan kita masukkan ke sini kan. Oke, nah seperti ini. Selesai yang ini, kita dirikan dulu. Kita ambil posisi lurus. Sudah kita luruskan kiri dan kanannya. Oke, kita pasang paku kan. Kalau tidak paku bekas ini kemarin bisa besi payung ini, kita tancapkan ke sini kan. Oke, kita ambil tengah dulu ke sini ya, kita tanda di sini. Oke, kita lepas. Saya kita tandai, kita langsung masukkan kan. Kita buat lubang dulu di sini. Oke, jangan sampai tembus ya kawan. Dan kita masukkan ini. Oke, kurang lebihnya seperti ini kan. Kita pukul sedikit ya, dan yang sebelahnya kita luruskan saja kan, yang sebelah sini. Oke, kira-kira kalau ini di sini berarti ini di sini ya. Kita buat lagi di sini kan. Saya buat seperti ini saja supaya lebih mudah. Oke, jangan sampai tembus. Kita gunakan lagi bekas ini kemarin kan. Kita potong dulu, jangan terlalu panjang. Oke, seperti ini cukup. Dan langsung kita masukkan kan. Ya, kira-kira seperti inilah kan. Kita pukul dulu sedikit. Ini juga kita pukul lagi. Ya, dan langsung kita praktekkan kan. Oke, maaf. Kita pasang. Ini untuk penguncinya kita pasang juga. Yang ini kan. Kita pasang di penguncinya dulu. Oke, dari atas kita pasang ya. Kita pasang di pengunci dulu. Oke, oke. Saya tidak mau gerak lagi. Kita pasang talinya. Dan kemudian kita ikat dulu kan. Oke, usahakan kencang seperti ini ya. Kencang beneran ya. Oke, cara mengencangkannya kita lepas dulu kan. Ini kan sudah terukur tadi. Kita lepas dulu ini. Oke, biarlah itu. Kita lepas lagi ininya. Kita usahakan pendek kawan. Ikat pendek seperti ini. Oke, boleh ikat mati, tapi jangan terlalu kuat. Oke, seperti ini kan. Dan coba kita masukkan satu persatu kan. Oke. Oke, kira-kira ini pas ya. Masukkan ini bisa. Oke, nah ini kan seperti ini. Oke, kita pasang satu, usahakan kecil ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita ikat kawan kuat. Kan kuat.
Oke, ikat sekali lagi, yang kiri ikat ke kiri, yang kanan ikat ke kanan kan. Oke, yang ini juga. Oke, untuk yang ini kita agak paksa sedikit kan, ya kan agak kecilan kan, kita paksa sedikit, kita masukkan ini. Mudah-mudahan kuat ya, seperti ini. Tidak akan gerak-gerak lagi kan. Oke, nah, oke, selesai. Kita pasang penutupnya dulu. Oke, selesai. Kita lihat dulu kan, kita ambil dulu. Ya, seperti inilah kan. Oke, nanti akan kita isi makanan dan minuman. Seperti ini. Sekaligus tempat pintunya juga kan. Bisa ditutup, bisa dibuka, dia makan bisa lewat sini. Dan sisa yang ini akan kita potong saja, nanti kita bakar sedikit. Oke.